hingga pintu ruang operasi terbuka. Wanita itu terkejut menyadari bahwa keluarga pasien yang dia bantu selamatkan ternyata adalah suaminya sendiri. Ternyata beberapa jam sebelumnya, mereka baru saja menghabiskan malam yang hangat. Dan saat bersiap tidur, suami tiba-tiba menerima pesan. Kemudian mengaku ada urusan mendesak di kantor dan buru-buru meninggalkan rumah. Kemudian wanita itu menerima telepon darurat dari rumah sakit dan langsung bergegas ke sana. Operasi berlangsung hingga larut malam. Syukurlah ibu dan bayi selamat. Namun saat ia hendak memberitahukan keluarga pasien, ia terkejut melihat suaminya sudah menunggu di luar. Meski sangat lelah, wanita itu merasa pusing, namun dia tidak marah. Ia memberitahu suami bahwa operasi berhasil, lalu berbalik pergi. Setibanya di kantor, wanita itu menatap cincin kawin bersama suami. Hatinya dipenuhi perasaan tertekan dan bingung, tidak mengerti mengapa suaminya berbohong padanya, dan pergi ke rumah sakit menemani wanita hamil lain tengah malam. Saat itu, suami masuk ke kantor, dan menjelaskan bahwa wanita hamil itu adalah temannya. Karena situasi darurat, ia tidak bisa menghubungi keluarga pasien lainnya. Maka ia yang menandatangani surat persetujuan. Mereka sudah menikah 3 tahun, dan selalu penuh kasih sayang. Wanita itu memutuskan untuk sementara percaya pada suami. Namun saat di perjalanan pulang, ia merasa suami masih tidak fokus. Setibanya di bawah apartemen, suami kembali mengatakan ada urusan di kantor, menyarankan dia untuk istirahat lebih awal, lalu buru-buru pergi. Melihat punggung suaminya yang pergi, wanita itu tiba-tiba merasa mual. Ternyata dia sedang hamil. Dia berniat memberi kejutan pada suami beberapa hari kemudian, pada hari ulang tahunnya. Namun ternyata suami tidak pergi ke kantor. Dia kembali ke rumah sakit menemani wanita hamil lainnya. Wanita itu akhirnya menyadari bahwa wanita hamil itu adalah cinta pertama suaminya. Sejak kuliah dulu, suami begitu mengejar wanita ini. Namun 3 tahun lalu, cinta pertamanya memberitahunya bahwa dia sudah bertunangan dan akan menetap di luar negeri. Suami berusaha keras untuk meyakinkan, tapi akhirnya tidak bisa mengubah keputusan cinta pertamanya. Sekarang cinta pertamanya kembali ke tanah air. Suami memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan pada hari ulang tahunnya sendiri, ia membawa cinta pertamanya pulang. Saat wanita itu pulang kerja dan melihat adegan itu, ia terkejut. Cinta pertama itu mengucapkan terima kasih atas pertolongan wanita itu. Semua tampak normal. Namun cinta pertama itu bertanya mengapa wanita itu tidak pernah hamil bertahun-tahun, dan menjelaskan bahwa dia punya teman di luar negeri yang mengobati masalah kesuburan. Ibu mertuanya ikut menambahkan bahwa wanita itu dan suaminya selalu sibuk kerja dan tidak sempat berobat. Ibu mertuanya sejak lama tidak suka karena wanita itu belum hamil. Sekarang ibu mertuanya sangat hangat pada cinta pertama. Cinta pertama itu tidak punya tempat tinggal karena baru pulang dari luar negeri. Jadi ibu mertuanya menyarankan dia tinggal di rumah mereka dengan alasan supaya mudah dirawat dan juga membantu mengurus anak. Ibu mertuanya bahkan pura-pura bertanya tentang pendapat wanita itu. Mendengar kata-kata ibu mertuanya, wanita itu tidak bisa